Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi pecahan. Sebelumnya kalian sudah melakukan penjumlahan dan pengurangan pecahan. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke operasi yang berikutnya, yaitu perkalian dan pembagian pada pecahan. Aturannya seperti apa? Aturannya bagaimana? Mari kita akan lihat. Silakan sambil dibuka LKS dan buku paketnya. Ya. Pada perkalian dan pembagian pecahan, cara melakukannya lebih mudah, tapi syaratnya adalah kalian tentunya harus menguasai perkalian dan pembagian. Karena jika tidak, ya menghitungnya akan lama. Karena cara menghitungnya sendiri sebenarnya tidak susah, tapi kalau perkalian dan pembagian kalian belum menguasai dengan lancar, maka kalian menghitungnya akan menjadi lama. Oke, kita langsung saja saya kasih contoh. Ya. Pada operasi perkalian pecahan, nanti kita bagi 3, yaitu apabila antara bilangan bulat dengan pecahan, antara pecahan dengan pecahan, lalu bagaimana jika melibatkan pecahan campuran. Oke, langsung ke contoh pertama. Apabila yang dikalikan adalah pecahan dengan bilangan bulat, maka seperti ini. Saya ambil contoh, semisal saya punya bilangan 3, akan kita kalikan dengan 2/5. Bagaimana caranya? Nah, jika salah satunya adalah bilangan bulat, artinya bukan pecahan, ini bilangan bulatnya adalah 3. Sebenarnya supaya lebih mudah, supaya kamu lebih paham, maka seperti ini. Bilangan bulat itu adalah pecahan yang bawahnya adalah 1. Semua bilangan bulat itu semuanya per 1. 5/1. Kalau di sini 7 berarti 7/1. Berapapun angkanya, maka bisa dibuat menjadi pecahan dengan bawahnya adalah per 1. Lalu dikali dengan 2/5. Nah, pada perkalian pecahan, nah sekarang ini dua-duanya udah bentuk pecahan. Pada perkalian pecahan, yang perlu kamu lakukan hanya mengalihkan atas dengan atas, bawah dengan bawah. Maka ini menjadi seperti ini. 2 kamu kalikan dengan 3. Ini atas dengan atas. 3 kali 2 hasilnya 6. Yang bawah 1 kali 5 hasilnya adalah 5. Jika sudah tidak bisa disederhanakan, maka sudah selesai. Tapi jika masih bisa diubah menjadi pecahan yang lebih sederhana atau pecahan campuran, maka kamu selesaikan dulu. 6/5 itu kan kalau dibagi 5 dapat 1, di mana 1 kali 5 itu 5, maka masih sisa 1 di atas. Jadi 1/5. Hasil akhirnya yang benar yang ini. Seperti itu. Nah, maka kalau sudah seperti ini bisa nih pecahan dengan pecahan. Misal saya punya contoh 2/3 dikali 1/5. Maka kamu dengan cara yang seperti tadi, atas dengan atas, bawah dengan bawah. Ya, ingat seperti ini. Lebih mudah pada perkalian karena tinggal mengalihkan saja. Atas 2 kali 1, 2. Bawah 3 kali 5, 15. Jika sudah tidak bisa disederhanakan, seperti tadi saya bilang, maka sudah selesai. 2 bisa dibagi 2 tapi 15 tidak, jadi tidak bisa disederhanakan lagi. Sekarang, apabila melibatkan pecahan campuran, maka apa yang harus dilakukan? Misal saya punya contoh
1/3 dikali dengan 4/5. Nah, maka kalau seperti ini, yang perlu kamu lakukan adalah, ya karena caranya cuma seperti ini dan ini saja, maka yang perlu kamu lakukan adalah mengubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Masih ingat cara mengubahnya? 1/3 diubah menjadi pecahan biasa. Ingat, 3 dikali 2, 6, lalu ditambah dengan atasnya. Menjadi 7/3. Yang belakang sudah berbentuk pecahan, jadi tidak perlu diubah lagi. Nah, seperti tadi tinggal dikalikan aja atas dengan atas, bawah dengan bawah. 7 kali 4 28, 3 kali 5 ketemu 15. Nah, ini karena bawahnya lebih kecil bisa diubah menjadi pecahan biasa. 15, atasnya 28, maka dapat 1. 28 dikurang 15 masih ada sisa 13, bawahnya per 15. Maka hasilnya menjadi seperti ini. Oke, nah seperti itu. Sekarang kita akan lanjut ke frase berikutnya, yaitu pembagian. Sama, kita akan lihat contohnya. Yang pertama antara bilangan bulat dengan pecahan, lalu nanti pecahan dan pecahan. Misal saya punya bilangan bulat 5, akan kita bagi dengan 2/3. Ingat, yang pertama kalau bilangan bulat itu per 1. Ini kita akan bagi dengan 2/3. Nah, kalau pada perkalian pecahan atas dengan atas lalu bawah dengan bawah, pada pembagian itu arahnya silang. Itu aja bedanya. Sama-sama dikali tapi silang. Artinya gimana maksudnya? 5 ini dikalinya dengan 3. 1 dikalinya dengan 2. Posisinya ngikut yang depan. Jadi seperti ini. 5 dikali 3 berhasil, hasilnya adalah 15. 15-nya taruh di atas, ngikutin 5. 1 dikali 2 hasilnya 2. Per 2-nya di bawah. Posisinya ngikut yang depan. 5 kali 3, 15. 1 kali 2, 2. Nah, jika masih bisa disederhanakan, ingat maka disederhanakan. 15 dibagi 2 itu dapat 7. Berapa? 7 kali 2, 14. Masih sisa 1. Seperti ini. Sekarang kita coba. Kalau pada pecahan, tadi teorinya sudah di sini, berarti harus sudah lebih lancar. Apabila saya punya pecahan 1/4, akan dibagi dengan 5/8 misal. Nah, maka tadi teorinya di sini sudah dikalinya silang. Kalinya silang. 1 dikali 8 ketemu 8, taruh di atas, per 4 dikali 5 ketemu 20. Masih bisa disederhanakan? Masih. Sama-sama dibagi 4. 8 dibagi 4 ketemu 2. 20 dibagi 4 ketemu 5. Maka hasil yang paling sederhana adalah 2/5. Demikian, dipahami lagi. Kalau masih belum kurang jelas, ada yang mau ditanyakan, boleh lewat WhatsApp. Setelah ini silakan dikerjakan latihannya. Terima kasih. Selalu jaga kesehatan dan semoga sehat selalu. Sekian, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.